Sebetulnya ini yang kemarin ya, yang kemarin kita bahas. Mungkin ya, file ini sudah saya upload di MS Teams. Jadi kalau Anda ada yang tidak mencatat waktu itu silakan dilihat. Kemudian silakan dipelajari. Saya sih berharap nanti Anda mencatat ya. Karena ya Anda bisa baca beberapa artikel atau jurnal, mencatat itu salah satu bagian dari belajar yang efektif. Makanya kalau saya pribadi sih lebih senang saya sendiri mencatat di papan tulis, tapi karena keadaannya seperti ini saya hanya duduk di sini ya. Biasanya saya di papan tulis, kemudian ya Anda juga saya harapkan mencatat juga. Ini saya upload supaya ya mungkin menjadi referensi juga kalau misalnya ada yang terlewat atau seperti apa. Oke ya, saya ingin review dulu sedikit dari yang kemarin kita pelajari. Sampai hari ini kita sudah mempelajari tentang elektrostatis. Elektrostatis itu apa? Kalau misalnya Anda lihat dari definisi dari kata elektrostatisnya sendiri, ini adalah ya elektronnya dari listrik, statisnya untuk keadaan yang diam. Apa yang diam? Yang diam di sini adalah muatannya. Kalau Anda lihat di sini, di sini muatannya dia diam. Jadi persamaan ini, hukum kolom yang di sini, hukum kolom yang di sini itu menunjukkan ada dua buah muatan. F12 mesti ingat ya, ini adalah gaya yang diterima oleh muatan satu akibat adanya muatan yang kedua. Bisa dituliskan dalam bentuk vektor seperti itu, seperti ini. Bisa juga dalam bentuk seperti ini. Jadi sampai saat ini kita sudah belajar itu gaya elektrostatis atau hukum kolom, atau gaya elektrostatis atau gaya kolom. Kemudian ada medan listrik. Medan listrik itu seperti ini. K sama dengan Q dibagi R kuadrat. Kemudian dikalikan dengan vektor satuannya. Kedua hal ini dia memenuhi prinsip superposisi. Superposisi masih ingat ya? Jadi kalau misalnya ada satu buah muatan dipengaruhi oleh muatan yang lain, maka dia akan menerima gaya. Tapi kalau misalnya ada dua muatan, maka muatan tersebut, semua muatan akan mempengaruhi nilai totalnya. Kemudian kemarin kita bahas ini, satu contoh soal. Yang ini paham semua? Yang di sini paham semua? Sudah dilihat lagi belum contoh soalnya? Kemudian gaya elektrostatis, medan listrik, kemudian kita bahas untuk kasus yang kontinu. Jadi muatannya itu tidak berupa titik saja, tapi muatannya tersebar kontinu. Misalnya muatan yang ada pada sebuah kawat. Kita bisa hitung menggunakan hukum kolom seperti ini. Kemudian dia dapatkan hasilnya. Kemudian contoh yang lainnya muatannya berupa cincin. Kemudian ini muatan yang berupa cakram 2 dimensi. Ini kemarin kita bahas ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua yang ini? Yang di kelas? Paham? Ya. Kemudian terakhir pertemuan kemarin kita bahas hukum Gauss. Hukum Gauss ini alat bantu matematis untuk bisa mencari nilai E, mencari nilai medan listrik. Dia didasari oleh prinsip dari flux. Flux itu dinyatakan dengan ini, integral E kali dA. Ini menyatakan berapa banyak medan yang melewati sebuah permukaan tertentu. Berapa banyak medan E melewati muatan A, dA. Kemudian hukum Gauss-nya itu seperti ini. Integral tertutup E kali dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Integral tertutup ini maksudnya pertama kita harus membuat permukaan Gauss. Permukaan Gauss-nya itu harus berupa bidang yang tertutup. Bisa itu kulit bola seperti ini atau misalnya silinder. Dua ini yang paling sering kita gunakan
untuk banyak kasus. Tapi tidak dibatasi oleh dua ini ya. Tapi kita akan melihat nanti dua yang ini akan sering digunakan. Kemudian E-nya medanistik yang ingin kita cari. A-nya ini adalah luas permukaan Gauss. Ini luas permukaan Gauss ya. Kalau misalnya seperti contoh yang ini, luas permukaan Gauss itu ya ini, luas kulit bolanya. Tapi kalau bentuknya adalah silinder, maka luas permukaan Gauss itu adalah luas bagian atas silindernya, bagian bawah silindernya, dan kulit silindernya. Jadi total luasnya. Kemudian Q enclosed adalah total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Jadi kalau misalnya luas di dalam permukaan Gauss itu ada 3 muatan, misalnya Q, 2 plus Q dan minus Q, maka totalnya adalah, ya jumlahkan saja. Kalau Q-nya misalnya 5 mikrokolom, yang ini 10, maka jadi 15, yang ini minus 5, jadi 10. Jadi totalnya adalah 10. Pokoknya ini adalah total muatan yang ada dalam permukaan Gauss. Yang epsilon 0 ini permisivitas seperti nilai epsilon 0 yang ada dalam konstanta kolom. Kemarin kita lihat ini contohnya, penerapan hukum Gauss. Misalnya ini hanya ada satu buah muatan, kemudian ditanyakan berapa medan listrik pada jarak tertentu, misalnya di titik P yang jaraknya R dari muatan tersebut. Kalau kita lihat di persamaan medan listrik, maka ini adalah sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat besarnya ya. Tentu arahnya nanti ada, karena medan itu adalah vektor. Tapi kalau ditanya besarnya saja, ini adalah K kali Q dibagi R kuadrat. Nah, kalau kita ingin menggunakan hukum Gauss untuk kasus yang ini, ya pertama tuliskan hukum Gauss-nya. E kali dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Kemudian yang kedua, tolong buat permukaan Gauss-nya. Nah, proses pembuatan permukaan Gauss ini bebas. Pada prinsipnya terserah Anda. Anda boleh menuliskannya dalam bentuk boleh membuat kotak atau silinder atau kulit bola, bebas. Tetapi akan lebih mudah untuk kasus ini kalau kita membuat permukaan Gauss-nya itu adalah sebuah kulit bola. Kenapa lebih mudah? Ada beberapa alasan. Pertama, kita kan ingin tahu nih berapa nilai, kita ingin tahu berapa medan di titik P. Maka buat permukaan Gauss yang melewati titik P. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kulit bola seperti ini, dan kita tempatkan muatannya itu ada di tengah, maka jarak dari muatan ke kulit bola atau permukaan Gauss ini sama di setiap titik. Kenapa kalau sama jadi memudahkan? Karena lihat yang ini, integral ini. Ini adalah integral E dA. E yang ini kita bisa keluarkan dari integral. Karena E di semua posisi itu nilainya akan sama. E itu sudah sekarang tidak tergantung pada R lagi. Karena R-nya konstan. Bisa dipahami nggak? Kalau misalnya kita buatnya permukaan Gauss-nya bukan kulit bola, misalnya sebuah silinder, maka permukaan Gauss tersebut nilai E-nya itu akan berbeda-beda terhadap muatan yang ini. Ya. Gimana Pak? Ya. Yang hadir ini berapa orang? Ada bagian. Ada 18 gitu. Oh gitu. Oh jadi kayak Bapak di rolling kayak gitu atau enggak? Oh, dibagi dua sih. Cuma yang bisa datang hari ini 18. Oke, siap. Oke, kemarin cerita edukasi. Iya, saya dengar banyak yang positif ya. Iya, sama. BPDS itu. Kalau dosennya berapa? Yang kan? Dosennya enggak ada. Karena kan
takut apa? Kalau misalnya mahasiswa kan kalau udah kayak gini kan minta di jarak, udah ada jarak tapi Iya, kan iya. pas pertengahan Ya, bisa bergeser. tadi juga ngumpul terus saya suruh nyebar. Gitu sih. Makanya saya lupa mau ke Bapak kan karena mungkin ketemu lagi saya ke Pak Bobo dulu. Ah ya udah yang pagi-pagi saya langsung ke sini ternyata tadi ke belakang tuh macet. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, Jadi kalau yang jam 7 sih sebenarnya Bapak mah aman sih. Nanti kan kalau Kamis nih tutup datangnya kayak di Rolling kalau dulu. Kamis mah kan tutorial ya. Iya. Oh, Jadi online aja kan. gitu. Jadi yang kesini terus mungkin sampai Jumat aja gitu. Sampai Jumat. Ya. Paling kalaupun ada apa-apa misalnya saya lagi nggak enak badan juga mungkin nanti dibuat online aja. Siap, kalau gitu. Yang informasi aja. Ya, ya. Tapi kalau lagi normal nah gini aja. Siap. Mungkin kalau ada tambahan juga ke belakang juga bisa sih Pak. Oh ya. Ini juga nggak datang semua sih. Nggak datang semua. Ya kemarin juga saya Harusnya 20. kasih tahu ke yang lainnya sih. Saya kasih tahu ke ya, tapi saya udah ngontak ke mahasiswa sih, kan punya grup juga ya. Iya. Saya minta dibagi 2. Cuma yang hari ini bisa datangnya segitu. Oke, kalau bisa. Tapi kalau ini nggak ada masalah kan? Ya, tadi udah di setting-setting. Kalau Bapak kebagian di sini ya perawatan untuk ID juga. Udah ready sih. Ya udah ada. Sudah oke. Siap. Ya, ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa di. Ya, siap. Ya. Makasih Pak ya. Ya, masuk. Sorry ya, kita lanjutkan. Tadi yang di rumah dengar ya? Nggak apa-apa. Tadi juga mengingatkan bahwa di Cirebon ada kasus, katanya 18 orang kena positif. Padahal kan kuliahnya baru 1 pekan ya. Jadi makanya tolong dijaga aja. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Oke. Alasan kenapa, jadi kalau menggunakan hukum Gauss, yang paling penting di awal itu adalah bagaimana kita menentukan jenis permukaan Gauss-nya. Kalau untuk kasus ini, sebuah benda misalnya titik seperti ini, maka buat saja permukaan Gauss yang jarak antara muatannya dengan permukaannya itu sama. Kalau ini sama, maka kalau kita lihat integral ini, E-nya ini bisa kita keluarkan dari integralnya. Karena sekarang E itu sudah tidak tergantung pada jarak lagi. dA ini kan, integral dA itu kan jarak ya, mengandung jarak. Jadi kalau ini E-nya sama di semua titik pada permukaan Gauss-nya, maka E-nya bisa dikeluarkan dari integralnya. Maka sekarang tinggal integral dA saja. Dan ini juga untuk kasus ini mudah, tinggal luas kulit bolanya yang adalah 4 VR². Nah, kalau misalnya kita buat permukaan Gauss-nya silinder misalnya untuk kasus yang ini, maka Anda bisa lihat jarak dari muatan ke permukaan Gauss-nya itu akan berbeda. Misalnya, saya bisa gambar ya, bentar. Bentar ya. Saya pindah ke... Kalau misalnya kita ambil yang silinder, bentar. Kalau kita ambil yang silinder misalnya seperti ini ya, maka jarak dari ini muatannya ya, ke permukaan Gauss-nya itu kan akan berbeda. Ini kan akan berbeda nih. Kalau dia berbeda, maka medan di sini dan medan di sini juga akan berbeda. Jadi yang tadi integral E kali dA,
E-nya ini tidak bisa kita keluarkan dari integralnya. Karena E ini akan tergantung pada R. Karena jarak ke sini kan berbeda. Nah, nanti dA ini dia juga mengandung R. Jadi kita sekalikan dulu integralnya, kemudian diselesaikan. Bisa dipahami? Tapi kalau misalnya kita pilih tadi permukaan Gauss-nya adalah bola, ini akan sangat memudahkan kita untuk kasus yang ini. Jadi nanti karena kalau bola itu E-nya di sini di permukaan Gauss-nya pasti sama di semua keadaan, karena jarak ininya sama. Karena E itu kan tergantung jarak ya. K kali Q dibagi R kuadrat. Tergantung jarak. Jarak dari muatan ke posisi di mana medannya ingin kita ketahui. Maka tips untuk mencari permukaan Gauss itu adalah cari yang dia akan memiliki medan yang sama. Seperti misalnya kasus yang, bentar, saya balik lagi ya. Kasus yang kemarin juga, yang kedua, ya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada Pak, kayaknya tadi tuh kebuka aja mic-nya. Oh iya, bentar ya. Nah ini kasus yang kedua yang kemarin kita yang kita lihat kemarin nih. Misalnya ini batang. Bagaimana menyelesaikan ini dengan hukum Gauss? Pertama ya persamanya ini, kemudian yang kedua buat permukaan Gauss. Berarti kan kita harus memilih permukaan Gauss yang seperti apa yang akan kita buat. Nah di sini kita bisa lihat, Anda boleh memilih, boleh misalnya bola atau memilih kotak juga boleh. Kalau Anda memilih yang bola seperti ini, di sini muatannya itu kan di sini ya, tersebar merata di sini. Maka kalau kita pecah ini, misalnya J deki, maka di sini E-nya itu akan DE-nya itu akan berbeda di setiap permukaannya. Di setiap permukaan ini akan berbeda. Sehingga kembali ke perhitungannya, nanti E-nya ini akan lebih sulit karena ini akan tergantung pada R. Dan yang sulitnya itu Anda harus mencari hubungan antara E-nya. E tergantung R ini fungsinya apa? Sehingga dia memenuhi geometri yang Anda buat. Demikian juga untuk ini, kalau Anda buat kotak, maka jarak dari satu potongan deki ini ke kotaknya ini akan berbeda. Dan itu akan menyulitkan. Nah, yang paling ideal itu untuk kasus ini ya, kita buat silinder. Kalau dibuat silinder, misalnya ini saya buat tampak atas ya. Ini kawatnya ke belakang atau ke depan. Kemudian ini silindernya. Ini juga ke atas atau ke bawah, ya. Ke depan atau ke belakang. Muatan itu kan tersebar ya, seperti ini. Mungkin kalau di gambar yang ini, kita hanya lihat ya atas bawah saja. Tapi sebenarnya bukan atas bawah. Kalau dilihat dari atas, dia itu menyebar seperti ini. Bisa dibayangkan? Kawatnya itu ini, muatannya itu ya terdistribusi, medannya itu seperti ini. Kalau di gambar ini ya dia hanya terlihat atas dan bawah saja, tapi sebetulnya bukan atas dan bawah, tapi seperti ini. Nah kalau kita buat silinder, atau misalnya kalau tadi kita buat kotak, ya ini jarak dari muatan ke permukaan Gauss-nya itu berbeda, dan ini sulit untuk dipecahkan secara matematis. Karena Anda harus mencari hubungan E terhadap R.
kemudian baru bisa diintegralkan terhadap A-nya. Nah, hubungan ini harus dicari dulu. Tapi kalau kita pilih yang ini lebih memudahkan pengerjaannya. Karena jaraknya sama dari muatannya ke permukaan Gauss-nya. Jadi permukaan Gauss ini, dia akan menggambarkan satu nilai E yang sama. Makanya kalau tadi soalnya itu tertutup ya. Diminta di titik ini saja, kan yang ditanya itu berapa permukaan Gauss, berapa medan di titik ini. Tapi kita membuat permukaan Gauss yang melewati titik tersebut, kemudian menghitungnya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tahu di sini itu medannya sama. Jadi medan yang melewat, kalau yang ditanya hanya di sini saja, titik ini saja, ya kita bisa menghitungnya dengan menghitung semua ini. Karena nilai E-nya sama. Bisa dipahami? Nah, kalau seperti ini, sekali lagi ini akan memudahkan pengerjaannya. Jadi, kalau saya review sedikit, ini integral tertutup, maka kalau dia silinder, ada permukaan ini 1, permukaan 2, dan kulitnya yang ini. Ini permukaan 1, yang nilainya adalah 0, karena perkalian titik E dan DA ini adalah apa? E DA kali cos theta, dengan theta ini sudut antara E dan DA. Karena E-nya ke atas ini, ya saya ambil satu titik ya di sini. E-nya itu kan ke sini, DA-nya itu apa? Ingat, DA itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi kalau permukaannya seperti ini, DA itu ini, luasnya ini, dan vektor DA itu yang ini, yang tegak lurus pada permukaannya. Ini DA, vektor DA ya. Sedangkan besarnya sendiri ya hitung aja luasnya ini berapa, tapi kalau ditanya vektor DA-nya, dia yang tegak lurus terhadap permukaannya. Maka di sini, di titik ini, di DA ini DA-nya ke sana, E-nya ke sini. Maka dia membentuk sudut 90. Dan cos 90 itu adalah 0. Maka yang ini jadi 0 juga. Maka yang ini jadi 0. Kasus yang sama juga untuk kulit yang sebelah sini. Ini juga jadi 0. Tinggal sisanya yang ini. Yang kulit dari silindernya. Tadi karena E-nya sama, ya kita bisa keluarkan E-nya dari integralnya. Tinggal ya integral dari DA saja, yang adalah A. Integral dari DA itu adalah A. Tinggal dicari aja luas dari kulit silindernya. Itu adalah 2πr kelilingnya. Ini kelilingnya dikalikan dengan panjangnya. Ini ya, terus kita dapatkan hasil seperti ini. Bisa diulangi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dipotong saja. Ini yang kemarin kita bahas. Masih bingung nggak hukum Gauss? Kalau mungkin nanti saya kasih contoh soalnya. Saya ingin melanjutkan dulu. Nanti kita akan lihat ya, kita akan memiliki beberapa bentuk material. Tapi biasanya kita bahas dalam kasus ini itu ada konduktor, ada isolator. Konduktor.
Untuk kasus ini jadi penting ya. Ada satu ciri yang penting yang perlu kita ingat. Tapi ini kita asumsikan dia dalam keadaan setimbang, kemudian muatan konduktor itu terisolasi, artinya tidak ada muatan yang keluar. Nah, satu poin penting yang perlu kita ingat, misalnya ini konduktor ya. Konduktor itu cirinya medan listrik di dalamnya, medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan nol. Ini untuk keadaan yang ideal. Dengan asumsi tadi keadaan setimbang, kemudian muatan konduktor terisolasi. Kalau Anda ingat bahwa medan listrik di dalam konduktor itu adalah nol. Jadi kalau misalnya ini konduktor ya, misalnya bentuknya tidak teratur seperti ini. Nah, di sini, di dalam sini, medan listriknya itu nol. Jadi untuk konduktor, muatan itu hanya akan ada di permukaannya saja. Misalnya ini konduktor ini, benda ini, total muatannya adalah positif sekian misalnya. Maka muatannya itu hanya akan ada di permukaan konduktornya saja. Sedangkan di dalamnya sini nilainya nol, tidak ada intinya medan listrik di dalamnya sini, di dalam konduktor itu nilainya nol. Ini satu poin penting. Medan listrik di dalam konduktor nilainya sama dengan nol. Bagaimana kalau konduktornya berlubang, ada lubangnya? Kalau misalnya ini bentuknya tidak teraturan, kemudian seperti ini lubang, ini lubang. Tetap muatan listrik itu hanya akan ada di permukaan luarnya saja. Jadi muatan listrik itu hanya akan ada di permukaan luar dari konduktor ini. Ini satu sifat konduktor yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya nanti diminta menghitung berapa medan listrik di dalam konduktor itu nol. Kalau misalnya kita buat permukaan Gauss, kalau misalnya kita ini misalnya permukaan Gauss, permukaan Gauss, hukum Gauss itu kan ini E dA IN close bagi epsilon 0. Nah di sini kalau ditanya berapa E-nya, ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini, Qn close ini adalah total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Di dalam sini, berarti di sini ya, di sini tidak ada muatan. Maka Qn close ini nilainya akan sama dengan 0. Sehingga medan listriknya adalah sama dengan 0. Kalau mau dibuktikan dengan hukum Gauss. Kenapa? Karena muatan itu sekali lagi untuk konduktor hanya akan ada di permukaan luar dari konduktornya saja. Bisa dipahami di sini? Sebenarnya agak aneh, saya ada di kelas tapi lihat di sini. Bisa dipahami? Oke, ini satu hal yang perlu diingat. Nah, termasuk ketika tadi konduktornya ini di tengahnya itu ada lubangnya. Tetap muatan itu hanya akan tersebar di permukaan konduktornya saja. Ini muatan. Oke ya? Ini yang pertama yang perlu diingat. Nah, ini juga nanti akan
akan apa? Akan mempengaruhi ada yang namanya nanti muatan induksi. Jadi keadaan seperti ini, misalnya saya tulis ya, muatan kalau misalnya saya punya bola atau misalnya bolanya ini memiliki tebal ya, yang ini itu seperti kulit bola, cuma dia punya tebal. Yang bagian sini kosong. Semoga terbayang ya. Ini ada isinya. Nah kalau misalnya ini konduktor, misalnya ini kulit bola konduktor ya. Maka tadi seperti yang kita ketahui bahwa muatan itu hanya akan tersebar di kulit luarnya. Nah, yang ini saya hapus, tapi ini tahu ya, ini adalah kulit bola yang tebal dan dia konduktor. Kalau misalnya di dalam sini saya tambahkan sebuah muatan, saya simpan muatan. Misalnya di sini saya simpan muatan negatif 5 mikrokolom. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Lihat nih, kurang besar itu. Bentar ya. Misalnya ini tengahnya di sini. Tengahnya di sini, kemudian di jarak sini, saya tambahkan sebuah muatan 5 mikrokolom. Nah, lihat ya. Apa yang terjadi? Kalau ditanya berapa medan listrik pada dalam konduktor ini? Yang dimaksud dalam itu ini ya, kulit konduktor yang tebal. Ini kan kulit konduktor yang tebal. Berapa medan listrik di sini misalnya? Oh. Oke, di sini 0. Karena sifatnya memang seperti itu. Bahwa di dalam konduktor itu medan listriknya adalah 0. Tetapi kalau kita gunakan hukum Gauss, saya buat permukaan Gauss misalnya, yang melewati titik tersebut. Ini permukaan Gauss. Kalau kita tuliskan persamaannya, dA I enclosed bagi epsilon 0. Ini jadi 0 enggak? Q enclosed itu adalah total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Kalau permukaan Gaussnya yang ini, berapa total muatannya? Berapa? Di sini kita tambahkan minus 5. Nah ini yang kita sebut sebagai muatan induksi ya. Jadi kalau saya tambahkan di sini minus 5 mikrokolom, maka pertama medan listrik di dalam konduktor ini selalu bernilai 0. Kalau kita bersama lihat permukaan Gauss seperti ini, maka yang terjadi itu adalah ada sebagian muatan yang harusnya ada di sini pindah ke sini, pindah ke sini. Sedemikian rupa sehingga total muatannya sama dengan 0. Berarti yang akan tersebar di sini itu adalah sebesar totalnya ya, sebesar
plus 5 mikrokolom. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau misalnya seperti ini, misalnya ini kulit bola yang tebal dan dia adalah konduktor. Kemudian di sini kan total muatan itu kan tersebar di sini. Dalam keadaan seperti ini, maka total muatan yang ada di dalam sini, di dalam permukaan dalamnya ini adalah sama dengan 0. Sehingga yang tadi, di dalam konduktor itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya di sini, saya tambahkan di dalam sini, saya masukkan sebuah muatan minus 5 mikrokolom misalnya, maka muatan yang di sini itu sebagian akan pindah ke sini. Berapa banyak yang pindah ke sini? Yang pindah ke sini adalah sebanyak plus 5 mikrokolom. Sehingga total muatannya tetap menjadi 0. Jadi kalau kita buat persamaan permukaan Gauss di sini, total muatan di dalamnya itu, di dalam itu kan sini ya, akan tetap sama dengan 0. Sehingga medannya juga pada akhirnya akan sama dengan 0. Jadi ada muatan yang terinduksi, ada muatan yang berpindah dari tadinya di kulit luar ini, pindah ke dalam, yang membuat medan listrik di dalam sini itu akhirnya akan tetap sama dengan 0. Jadi paham? Kalau misalnya, sebenarnya pernah juga muncul di ujian ya. Misalnya ini total muatan ini adalah 10 mikrokolom atau 20 mikrokolom. Misalnya ada sebuah bahan konduktor bentuknya seperti ini, seperti kulit bola tapi ada tebalnya. Kemudian total muatannya itu adalah 20 mikrokolom. Maka 20 mikrokolom ini akan tersebar merata di sini. Tapi ketika kemudian di dalam situ ditambahkan minus 5 mikrokolom, maka ada sebagian dari 20 tersebut yang pindah ke sini. Sebanyak plus 5 mikrokolom. Sehingga kalau ditanya berapa muatan yang ada di sini, di kulit luarnya, berapa? Kalau ini ya, kalau misalnya 5 ke situ, berarti totalnya di sini kulit luarnya itu jadi 15 mikrokolom. Sedangkan yang 5-nya ada di sini. Bisa dipahami? Ini muatan yang terinduksi. Ada mau ditanyakan nggak? Kalau kita lihat, misalnya kasus yang ini, karena kan masih baru mulai kuliahnya ya, jadi saya harap sih kalau ada yang belum jelas, ya langsung diperjelas, jangan nunggu sampai akhir kalau nanti mau ujian misalnya. Nanti akan kesulitan. Jadi pastikan ya Anda paham apa yang disampaikan. Saya itu ingin menggambar, bentar ya. Misalnya ini yang tadi ya, kalau tadi ditambahkan minus 5 mikrokolom, misalnya posisinya di sini, tidak di tengah. Kalau di tengah sini, maka muatan yang tadi itu, yang berpindah ke bagian dalam ini akan tersebar merata di sini.
merata ya. Tapi kalau ini tidak di tengah, yang minus 5 mikrocoulomb itu tidak saya simpan di tengah, tapi di bagian agak ke pinggir ke sini, maka yang terjadi itu adalah ini tidak akan terdistribusi merata, tapi akan di bagian yang dekat situ akan lebih banyak, di bagian yang jauh akan lebih sedikit. Terbayang ya? Jadi distribusinya bisa merata atau tidak tergantung dari posisinya. Kalau yang minus 5 mikrocoulomb ini saya letakkan sebelah pinggir, sebelah kiri sini, maka di bagian sebelah kiri itu muatannya akan lebih banyak. Kenapa ya? Karena ini kan negatif sini ya, ini positif. Dia akan tertarik ke sini. Sedangkan yang jaraknya lebih jauh, maka dia akan lebih sedikit. Tapi kalau tadi dia diletakkan di tengah, maka dia akan terdistribusi merata di sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Apanya? Oh. Sama saja. Kalau misalnya tadi mungkin yang di rumah nggak dengar. Teman Anda ada yang bertanya kalau misalnya yang dimasukkan di tengah itu yang positif. Kalau tadi ini total muatannya tadi plus 20. Kalau misalnya di sini ditambahkan plus 5 mikrocoulomb, maka prinsip yang tadi berlaku. Ada sebagian muatan yang pindah ke sini. Berarti muatan yang di sini jadi negatif. Sehingga kalau kita gambar permukaan Gauss di sini, nanti total muatannya itu akan harus sama dengan 0. Berarti yang menyebar di sini minus 5 mikrocoulomb. Berarti yang ada di sini berapa? Ya, di sini jadi 25 mikrocoulomb. Yang di kulit luar ya. Kenapa jadi plus 25? Sehingga nanti totalnya tetap 20. Karena kan 20 ya. Sebagian yang negatif ke sini. Nah, sedangkan yang paling luar ini sekarang jadi plus 25. Bisa dipahami? Yang di rumah bisa dipahami? Jadi kalau ada pertanyaan misalnya yang A, berapa muatan yang tersebar di bagian kulit dalam sini? Maka jawabannya adalah minus 5 mikrocoulomb. Sehingga nanti sehingga medan listrik di dalam konduktor itu akan bernilai sama dengan 0. Karena total muatan yang ada di dalamnya sama dengan 0. Di dalam konduktor itu kan dari ujung sini ke ujung sini. Kalau di bagian sini, pinggir ini minus 5, kalau kita gunakan hukum Gauss, maka total muatannya itu akan sama dengan 0. Sehingga yang tadi itu berlaku, di sini itu sama dengan 0. Karena sifatnya memang seperti itu. Sehingga yang di sini, karena minus 5 itu ada di sini, di ujung dalam, maka yang ujung luar ini, ya jadi plus 25. Sehingga kalau dijumlahkan, nilainya akan sama 20. Akan kembali lagi ke posisi apa? Karena muatan total pada konduktor ini katakanlah 20 mikrocoulomb. Bisa dipahami? Oke, itu muatan induksi. Tadi kita lihat apa? Konduktor, kemudian muatan induksi. Itu kemudian saya nggak bisa lewat. Oke. Sekarang kita lihat, kita kembali ke hukum Gauss-nya. Jadi kan sebelumnya kita bahas hukum Gauss, kemudian sekarang kita lihat materialnya apa. Kalau material yang kita lihat itu adalah konduktor, maka ada satu poin penting yang berlaku, bahwa medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan 0. Ini perlu diingat. Tapi kalau misalnya isolator, ya tidak sama dengan 0. Jadi ya akan tergantung pada materialnya. Nah, sekarang kita lihat misalnya ini konduktor tadi,
Kalau misalnya kita ambil bagian kecil di sini, misalnya saya gambar agak besar ya. Misalnya seperti ini. Potongan yang ini tuh ini. Maka kita tahu di sini bahwa muatannya itu hanya ada di ujung bagian luarnya, permukaan bagian luarnya. Kalau ini muatan positif, ya kita tulis positif. Kalau kita gunakan, kalau kita misalnya ditanya, diminta berapa medan listrik di sini? Kalau ditanya seperti itu, ya kita bisa gunakan hukum Gauss. Sama hukum Gauss-nya itu ini. Ini hukum Gauss-nya. Kemudian yang kedua, kita harus buat permukaan Gauss-nya. Untuk kasus ini, permukaan Gauss-nya apa? Ada yang mau ngasih ide? Bola atau kotak atau silinder? Silinder, oke. Silinder, tapi silindernya ke sini. Kenapa? Karena muatan apa? Muatan itu kan medan listriknya ke sini ya. Betul ya? Kalau kita pilih silinder yang berdiri seperti ini, misalnya permukaannya seperti ini ya. Kalau tampak atas ya, tampak atas kan jadinya seperti ini. Ya enggak? Kebayang enggak? Tapi kalau bentuknya seperti itu, kalau tampak atas ya tetap seperti ini. Kebayang enggak? Ini medannya. Ini itu garis yang ini. Kalau kita pilih bentuknya silinder tapi kita buat seperti ini, maka kalau lihat dari atas, tampak atas, ini kan jadinya seperti ini. Tapi kalau bentuknya seperti ini, maka yang ini, ya kita akan menemui, medan ini akan melewati satu DA yang jaraknya sama dari sini ke sini. Gitu ya. Jadi, ya seperti itu. Silinder ini kan integral tertutup. Maka untuk silinder akan ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Jadi kalau yang ini kita bisa tuliskan integral E dA untuk daerah 1 terlalu kecil enggak? Kebaca enggak yang paling belakang? Oh, yang besar ya. Ya, atau saya tulis ulang. Oke, yang ini ada integral E dA untuk daerah 1, untuk daerah 2 ada E dA, untuk daerah 3 ada E dA. Kalau untuk soal esai, hal seperti ini dihargai ya. Dihargai itu dalam artian nanti dosen yang meriksa itu tahu bahwa mahasiswa itu paham bahwa untuk silinder itu ada 3 daerah. Tapi kalau soal pilihan ganda ya Anda tidak perlu menampilkan ini, tidak apa-apa. Tapi kalau soalnya esai, tolong yang seperti ini ditampilkan. Karena yang dilihat prosesnya. Ini sama dengan Q enclosed bagi epsilon 0. Untuk daerah 1, nilainya berapa? Berapa? Ini kan positif ya, muatan positif, berarti ada yang ke sini gitu. Ada yang tahu? Ya, ini 0. Kenapa 0?
Enggak tegak lurus. Daerah 1 itu kan ini ya. E-nya ke sini, DA-nya juga ke sini. Berarti kan sejajar. Maka cos 0 itu jadi 1. Tapi dia 0. Kenapa 0? Ya, karena ini adalah konduktor. Dan medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan 0. Ininya sendiri enggak 0 ya. E kali DA kali cos 0. Cos 0-nya ini jadi 1. DA-nya ada angkanya, tapi E-nya yang 0. Karena medan di dalam konduktor itu sama dengan 0. Maka ini jadi 0. Ini juga poin penting ya. Material ini itu apa akan menentukan. Kalau ini isolator, ya yang bagian ini tuh enggak 0. Tapi karena ini konduktor, dan medan di dalam konduktor itu sama dengan 0, maka ini jadi 0. Bisa dipahami? Yaitu yang kulit yang 1, kulit yang 2 itu yang ini, yang permukaan ininya. Nah kalau ini 0 karena tegak lurus. Yang E-nya ke sini, A-nya itu kan ke sana ya. Itu kalau tampak atas, E-nya itu susah juga. Ke dalam atau keluar, masuk atau keluar bidang gambar, sedangkan A-nya itu ya ke sini, DA-nya itu kan ke sini. DA-nya itu ke sini. Maka ini akan tegak lurus. Tegak lurusnya itu ya seperti ini ya. Ini DA-nya, ini E-nya. Ini 0 karena tegak lurus. Tinggal sisa yang ini. Yang ini E-nya ada, karena di luar konduktor itu tidak 0, E-nya kali DA kali cos 0. Yang ini 1, ini DA-nya ada, ini E. Sama dengan Qn plus bagi epsilon 0. Oke ya. Ya ini tinggal diselesaikan. Ini ada integral. Jadi karena E-nya juga sama. Kenapa sama? Karena jaraknya sama. DA itu kan ini ya. Maka jarak dari sini ke sini sama. Sehingga E-nya sama. Maka ini tinggal E-nya bisa keluar. Integral DA. Integral DA itu ya jadi A. Yang ini jadi A. Satu saja A. Qn close. Total Q yang ada dalam permukaan Gauss bagi epsilon 0. Nanti tentu bisa dikasih angkanya ya, tapi secara umum kita akan dapatkan E ini sama dengan ya Q dibagi A epsilon 0. Q dibagi A ini apa? Itu adalah rapat muatan persatuan luas dibagi epsilon 0. Enggak kita dapatkan ini. Bisa dipahami nggak yang di sini? Bisa dipahami? Yang di rumah paham? Insya Allah, Pak. Beda kasusnya kalau udah paham saya lanjutkan ya. Kalau belum ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kan buat konduktor ya. Jadi perlu Anda ingat untuk konduktor itu di dalam konduktor itu nilai E-nya sama dengan 0. Ini yang perlu dicatat. Nah, sekarang kalau kita lihat kasus isolator misalnya, non-conducting. Tapi katakanlah lembaran ya. Satu lembar spin. Misalnya ini non-conducting. Karena isolator lah. Kalau isolator misalnya seperti ini, lihat nggak ya? Misalnya muatannya positif. Ini ya. Nah kalau kasusnya seperti ini,
Maka medan listrik itu akan ada ke sini, ya ada juga ke sini. Untuk tadi kasus konduktor, sebetulnya seperti itu. Tapi yang ke dalam sini kan nol medan listriknya. Hanya ada yang keluar. Nah kalau yang kasusnya isolator, ke kanan ada, ke kiri ada. Jadi kalau tadi sama pertanyaannya, atau kalau misalnya ditanya berapa medan listrik yang dikeluarkan oleh ini, isolator ini. Ya, maka tadi buat permukaan Gauss-nya, tulis persamaannya. Ini ada 3 daerah, misalnya ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3. Kalau kasusnya kulit bola kan jadi cuma 1 daerah ya. Kulit bola itu kan seperti ini. Ya udah cuma satunya aja. Tapi karena ini silinder, kulit silinder, maka mau nggak mau kita punya 3 daerah. 1, 2, dan 3. Untuk yang 1, mungkin saya akan agak loncat ya. Untuk yang 1, E-nya ada nggak atau 0? Ya, E-nya ada. Pertama medannya ke sini, DA-nya juga ke sini. Ini E, ini DA. Maka ini akan membuat cost-nya tidak 0. Cost-nya sama dengan 1. E-nya ada, DA-nya juga ada. Ini untuk yang 1. Untuk yang 2, berapa? Ya, tuh 0. 0-nya itu karena apa? Ya, E-nya ke sini, DA-nya ke sini. Untuk bagian yang sini. Bagian yang sini juga sama. E-nya ke sini, DA-nya ke sini. Jadi ini sama dengan 0. Yang kedua itu sama dengan 0. Yang ketiga, ya ada nilainya. E, DA. Q enclose bagi epsilon 0. Maka yang ini, E-nya sama. Karena jarak dari sini ke sini sama. Maka ya ini tinggal E kali integral DA yang adalah A. Tambah 0 yang ini. Kemudian ini tambah E kali A. Sama dengan Q enclose bagi epsilon 0. Maka ini jadi 2 E kali A. Q, katakanlah total muatannya Q dibagi epsilon 0. Maka E-nya adalah ya Q dibagi 2A kali epsilon 0. Atau kalau mau dibuat seperti tadi, E-nya ini adalah dapat muatan persatuan luas dibagi 2 epsilon 0. Jadi sekarang kita punya 2 hal yang berbeda. Persamaan yang ini dan yang ini tuh nanti kita akan lihat pada kasus nanti kasus di depan. Tapi kapasitor. Tapi prinsipnya seperti ini. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke. Gimana? Nah, yang tadi konduktor itu, saya kembali ke atas sedikit ya. Nah, konduktor itu yang tadi kita maksud keadaan ideal itu di mana pertama muatannya itu tetap ada di dalamnya, jadi tidak keluar. Jadi dia dalam keadaan yang stabil, katakanlah seperti itu. Sehingga ini berlaku. Nah untuk isolator, kalau isolator juga dalam keadaan katakanlah tadi istilahnya ideal, stabil, ya tetap saja di dalam isolator itu tidak 0. Gitu nggak? Bisa ditangkap? Ini itu jadi 0 karena muatannya itu tersebar hanya di bagian luarnya saja pada konduktornya. Tapi kalau kasusnya isolator
isolator misalnya seperti ini, muatannya itu bisa tersebar di mana-mana. Dia tidak harus ada di bagian ujung sini. Jadi kalau kita gunakan hukum Gauss misalnya, berapa medan di dalamnya? Ya kita gambarkan permukaan Gauss-nya. Nah di sini tuh Q enclosed-nya kan jadi ada nilainya, jadi tidak nol. Maka medan listriknya tidak nol. Gitu ya. Tapi kalau khusus konduktor, muatan itu hanya akan kita temui di bagian luarnya saja. Tapi isolator itu muatannya ya bisa tersebar merata seperti ini. Tidak harus merata tapi bisa tersebar di sini. Dan tidak harus hanya ada di bagian kulit paling luarnya. Sehingga medan di dalam sini itu akan memiliki nilai beda dengan yang konduktor. Oke. Oke. Ada lagi? Nah, kemudian tadi ya untuk konduktor, untuk isolator, mungkin kalau misalnya isolat konduktor, misalnya konduktornya ada dua seperti ini yang nanti akan jadi prinsip kapasitor, misalnya yang satu positif, yang satu sini negatif. Medannya kan ke sini ya, dari positif ke negatif. Maka yang ini tuh kalau kita gunakan hukum Gauss menjadi dua. Kalau yang ini rapat muatannya sama kanan dan kiri, maka ini akan menjadi 2 bagi epsilon 0. Kenapa 2? Ya karena misalnya di titik sini ada medan yang dari sini, di titik sini ada medan yang dari sini juga. Nangkap nggak? Saya agak loncat ya, karena kita sudah hitung nih. Kalau seperti ini, kalau ditanya medan di sini, ini kan nilainya ini. Rapat muatan dibagi epsilon 0. Nah kalau di sebelah sini nanti saya tambahkan lagi, tapi muatannya negatif, maka di titik ini tuh ada medan akibat muatan positif yang di kanan, di kiri menuju kanan. Kemudian di titik yang sama ada medan akibat muatan negatif yang ada di kanan yang juga ke sini. Jadi di sini akan menerima 2 kontribusi, satu dari yang muatan positif, satu yang muatan negatif. Kalau yang muatan positif rapat muatannya sama dengan yang negatif, maka yang ini kan jadi di titik ini kan jadi 2 kali lipatnya. Ya, itu yang nanti kita bahas pada kapasitor. Tapi prinsipnya seperti itu. Sampai sini paham? Demikian juga kalau kasusnya bukan bukan lembaran, bukan plat ya. Kalau kasusnya bola konduktor juga pada prinsipnya sama. Misalnya ini bola konduktor. Kalau ini bola konduktor, maka ini hukum Gauss, Q enclosed bagi epsilon 0. Kalau ditanya atau kasusnya tadi udah nah, misalnya yang ini ya, ini kan kita belum hitung E-nya berapa. Tadi seperti ini, bola yang agak tebal, ini konduktor. Kalau misalnya di sini ditanyakan berapa E-nya, di dalam sini berapa? E di sini? E di sini berapa? E di sini berapa?
S1, E2, E3. S1 berapa? Kalau di sini tidak ada apa-apa, ya jadi 0. Kenapa 0? Ya gunakan aja hukum Gauss. Kita buat permukaan yang misalnya ditanya medan di sini misalnya. Ya, buat permukaan Gauss yang melewati titik tersebut. Di sini kan key and close-nya sama dengan 0 ya. Maka di sini medannya sama dengan 0. Di dalam sini? 0. 0 karena dia konduktor. Maka di dalam situ 0. Kalau di luar sini, misalnya di titik ini, yang kita lakukan ya sama, kita buat permukaan Gauss yang melewati titik yang kita ingin cari tahu nilai E-nya. Maka ya gunakan hukum Gauss-nya. Integral E kali dA, integral E kali dA, ini integral tertutup, tapi karena ini hanya 1, kalau kulit bola itu kan hanya 1, ya sudah, hanya E dA saja, kali cos theta, E-nya ke sana, dA-nya juga ke sana. Jadi cos 0 sama dengan 1. Ini ya key and close bagi epsilon 0. Kulit bola itu berapa? 4πr kuadrat sama dengan Q dibagi epsilon 0. Ya sama seperti yang sebelumnya. Itu ya Q bagi 4π epsilon 0 R kuadrat. Gitu ya. Saya dipahami nggak? Kalau bolanya konduktor seperti ini. Kalau bolanya isolator. Nah kalau ini bola isolator ya. Ini isolator. Misalnya total muatannya 20 mikrokolom. Tapi muatannya tersebar merata. Nah, berapa medan di dalam sini? Misalnya medan, kalau ini titik pusatnya, berapa medan di sini? Yang jaraknya adalah setengah R misalnya. Bagaimana menghitungnya? Ya, buat permukaan Gauss yang melewati titik yang ingin kita hitung medannya. Medan yang melewati permukaan Gauss ini akan sama karena jarak di sini sama. Ya gunakan hukum Gauss-nya. dA Q enclosed bagi epsilon 0. E-nya ada, dA-nya juga ada. 4πr kuadrat. Q enclosed-nya paling tinggal ini yang dicari. Berapa total muatan yang ada di dalam sini? Ini akan tergantung distribusi muatannya seperti apa ya. Kalau dia tersebar merata, bagaimana? Tinggal Anda bandingkan saja volumenya. Ya enggak? Kalau di dalam sini tersebar merata itu tahu ya maksudnya? Di mana-mana kalau saya potong di sini 1 cc centimeter kubik, saya potong di sini 1 centimeter kubik, saya lihat total muatan di sini akan sama dengan total muatan di sini. Karena distribusinya merata, muatan itu tersebar merata. Rapat muatannya konstan, tidak tergantung pada posisi. Nah, kalau kasusnya seperti ini, sebenarnya udah matematika ya, bukan fisika. Ya, tinggal Anda cari saja perbandingan volumenya. Kalau di sini totalnya ada 20, bandingkan saja volume yang di dalam sini, misalnya volume yang di dalam, dan di volume total kali muatan total, Q total. Maka ini adalah sama dengan Q yang ada di dalam. Ya enggak? Ini Q yang ada di dalam. Bagi dengan epsilon 0. Gitu ya?
Paham nggak? Oke, saya kasih contoh soalnya bentar. Yang di rumah paham? Paham, Pak. Bentar ya, saya cari dulu. Iya, apa? Pekan ini tuh belum ada tutorial, karena tutorial itu dimulai pekan ke-4. Jadi nanti pekan ketiga modulnya dibagikan, kemudian pekan keempat nanti dimulai tutorial. Biasanya seperti itu. Sudah terlihat ya? Ini ada 3 soal. Coba silakan dikerjakan dulu. Mulai dari, ya saya kasih. Bentar. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Coba yang nomor 1 dulu. Nanti kelihatan. Oh, kelihatan. Kalau nggak kelihatan, pindah. Bangsa.
Yang A berapa? Ada yang sudah? Oke. Ini waktunya nggak banyak, kita bahas aja ya. Bentar. Untuk yang soal A, kita potong dulu ya. Soal nomor 1 yang A, ada yang tahu? Kalau kita lihat ya soalnya, sebenarnya yang paling gampang yang A. Sebuah batang logam panjang, ini dia radiusnya adalah 5, berarti jari-jarinya radiusnya 5 ya. Kelihatan? Bentar. Saya gambar agak besar. Saya batangnya ini, radiusnya ini adalah sama dengan 5 cm. Radius ya. Kemudian muatan persatuan panjang, muatan persatuan panjang itu lambda ya. Ini adalah muatan persatuan panjang. Ini 30 nanocoulomb per meter. Hitunglah medan listrik dari sumbu batang, di mana jarak ini diukur tegak lurus terhadap sumbu batang. Sumbu batang itu kan yang ini ya. Maka medan yang dimaksud 3 cm itu adalah 3 cm dari sini. 3 cm. Yang kedua ini 10 cm, sisanya ini 100 cm. Maka yang A adalah medannya berapa? Berapa? Tahu? 0, Pak. 0. Tuh. Medannya 0. Kenapa? Karena dia ada di dalam sini, batang ini. Batang ini kan logam. Logam ini kan konduktor. Nah, makanya nilai E-nya itu adalah 0. Karena ini adalah medan di dalam konduktor. Jadi nanti kalau di ujian, tolong dilihat ya. Tentu nggak harus disebutkan eksplisit misalnya, batang ini adalah konduktor. Tapi karena dia logam, Anda tahu bahwa itu adalah konduktor. Dan medan di dalam konduktor itu adalah sama dengan 0. Maka A ini adalah E sama dengan 0. Kalau Anda mau hitung juga bisa. Tapi misalnya ya, kalau ini ujian, jawaban yang salah itu rata-rata ya dihitung. Berapa medan di sini. Padahal kan harusnya 0. Oke, itu tolong dicatat ya. Tolong diingat ya. Kemudian yang B dan C sama sebetulnya. Caranya sama. Tinggal ya angkanya aja yang beda. Gunakan hukum Gauss. Q enclosed bagi epsilon 0. Permukaan Gaussnya mau apa? Yang jelas bukan bola kan, bukan kotak, silinder. Tapi silindernya ngadep kemana? Ke atas ke bawah? Ke
Kalau saya akan ambil ya spin mengikuti. Sama seperti kasus yang apa? Yang di awal itu ada batang. Ya ini juga batang sih. Kita kan ambil seperti ini ya. Kenapa diambil seperti ini ya? Untuk daerah yang satu, E-nya 0. E-nya enggak 0 sih, cuma karena dia tegak lurus. DA-nya ke sini. Ini kan rapat muatannya berarti positif ya. Berarti medannya itu kan ke sana. Maka medannya itu tegak lurus terhadap DA-nya. Sama untuk daerah yang ketiga. DA-nya ke sana, medannya ke sana. Maka daerah 1 dan 3, 0. Tinggal sisa daerah yang kedua. Ini saya agak loncat karena sudah dibahas sebelumnya, nggak apa-apa ya. Ini adalah 2V kali R kali L. Pokoknya luas permukaan Gauss ini. Ini kan seperti ini ya, kalau kita potong, kemudian kita buka seperti ini, kan jadi yang ini adalah kelilingnya 2VR kali L. L itu panjangnya. Maka ya ini jadi luasnya. Ini adalah Qn plus bagi epsilon 0. E kali 2pi kali R, R-nya ini jaraknya, kali L, Qn close itu apa? Total muatan yang ada di dalam permukaan sini. Yang adalah, ya ini, rapat muatan kali panjangnya. Rapat muatan kali panjangnya bagi epsilon 0. Makanya di sini kita sebenarnya nggak perlu tahu berapa panjang ini, karena dia akan hilang. Maka E ini ya jadi lambda yang nilainya udah tahu ini dibagi 2V R itu ini jaraknya 10 dibagi dengan epsilon 0. Tentu nanti dibuat meternya supaya pas. Ini A tahu, 2 tahu, V tahu, R tahu, epsilon 0 tahu. Maka E-nya bisa kita hitung. Paham ya? Karena kalau saya gambar ulang ya. Permukaan Gauss-nya kan ini. Ini kan apa? Batangnya ini muatannya positif kan? Ini kan positif. Rapat muatan itu ini. Berarti kan medannya itu sini kan? Keluar dari batangnya. Kalau digambar di tampak atas ya seperti ini. Cuma kalau tampak samping jadi seakan-akan ada 2. Nah, kemudian untuk daerah 1, ini daerah 1, DA-nya itu kalau ini potongan luas yang kalau dihitung DA, vektor DA itu kan ke sini. Vektor DA ini adalah vektor yang tegak lurus terhadap luasnya. Ya. Sedangkan medannya ke sini, E-nya ke sini. Maka ini kan tegak lurus. Integral perkalian titik ini adalah E kali DA kali cos theta yang adalah cos 90. Yang ini 0. Oke. Ya, sama daerah 1, daerah 3 juga sama. DA-nya ke sana, E-nya ke sana. Kalau mau ambil yang bawah juga sama, DA-nya ke sana, E-nya. Gitu ya. Yang ini paham semua? Soal B dan C sama, cuma beda R-nya saja. Nanti ya tolong dilanjutkan ya, tolong dihitung. Ya, bentar. Tinggal nomor 2 dan nomor 3.
Yang ini udah, kalau sudah. Coba yang nomor 2 dan 3. Kalau yang nomor 2 ini ya, pertama dia isolator. Pejal. Nah, di sini juga diketahui rapat muatannya itu tidak seragam, tetapi rapat muatan ini dia tergantung pada jarak. Berarti kalau ada sebuah bola, rapat muatannya itu tergantung posisi jarak terhadap titik pusatnya. Maka kita bisa lihat ya muatannya itu tidak tersebar merata, dia mungkin bagian yang luar sini lebih rapat, bagian yang sini lebih tidak rapat. Karena dia tergantung pada jarak. Nah, kondisinya seperti itu. Yang ditanya medan listrik di luar bola di sini dan udah ada jawabannya. Tolong tunjukkan ini. Kemudian berapa medan listrik di dalam bola? Jawabannya ini. Nah, bagaimana caranya? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ini juga dikasih tahu isolator. Sama, hampir mirip ya. Hampir mirip 2 dan 3, cuma yang satu silinder, satu bola. Cuma yang ketiga ini nggak dikasih tahu. Ini kan hanya tunjukkan seperti ini. Sama? Nah, yang 2 ini dicoba ya. Karena ya waktunya sudah mau habis. Silakan yang 2 soal ini dicoba, bukan PR, tapi saya harap Anda mengerjakan. Nanti coba kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke ya? Ada yang mau didiskusikan dulu, ditanyakan sebelum saya tutup? Yang di sini ada? Yang mana? B dan C beda. Karena ini R-nya beda. Yang 110, 100. Bedanya itu aja sih. Caranya sama persis. Cuma angkanya beda. Ya. Karena ya intinya disamakan aja ininya. Tapi kalau dilihat epsilon 0 ya ubah aja ke meter. Gimana tadi? Oh ya. Anda bisa absen, harusnya sih dikasih itu ya absensi. Tapi sementara coba aja di web akademik absen mandiri ya, sebelum jam 9. Harusnya sih dikasih daftar absen buat yang hadir. Tapi ini 18 nggak tuh? Yang dua Kautsar ada nggak ya? Yang 2 orang nggak datang siapa? Ada Pak. Itu Immanuel Pak, dia sakit Pak. Oh, bisa ditulis di itu, minta tolong ditulis di grup yang tidak datang siapa? Dia tidak datang offline Pak, tapi online-nya datang sebenarnya. Oh iya, maksud saya perlu data yang datang online, mana yang enggak. Oh, oke Pak. Ya. Saya Pak. Ada Pak, lagi yang mau ya? Ini absen di SIX belum dibuka ya Pak? Absen kenapa? Absen di SIX belum dibuka ya Pak?
Oh, belum? Iya Pak. Oh, oke. Kalau gitu, yang hari ini saya ambil dari daftar hadir di Zoom aja ya. Sedangkan yang datang offline, ya tadi ada 16 orang, kecuali daftarnya udah ada di WA group dikasih siapa? Kausar, kecuali Emmanuel dan satu lagi siapa? Atau yang datang di sini tulis nama aja deh. Ya. Pak, maaf Pak. Ya? Tadi yang Immanuel saya tapi ikut kelas online-nya Pak. Ya. Ya nggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Gimana? Kalau gitu yang datang offline di sini tulis aja di kertas ya. Ada yang bawa kertas?